Halo Sobat Sehat, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal akrilamida dalam makanan. Akrilamida dalam makanan, apakah benar bisa memicu risiko kanker? Simak video ini sampai akhir ya. Mengenal akrilamida dalam makanan, saat mengelola dan memasak makanan, senyawa tertentu memang bisa terbentuk. Salah satu senyawa yang bisa terbentuk saat memasak makanan adalah akrilamida. Akrilamida pun ditemukan saat mengelola pangan yang sering kita konsumsi, seperti kopi dan kentang. Apakah akrilamida berbahaya? Mengenal apa itu akrilamida? Dilansir dari Food and Drug Administration di Amerika Serikat, akrilamida adalah senyawa yang terbentuk dalam beberapa jenis makanan saat dimasak menggunakan suhu tinggi di atas 120 derajat Celcius. Akrilamida memiliki karakteristik berupa tekstur seperti kristal, berwarna putih, dan tidak berasa sebelumnya. Akrilamida memang sudah menjadi senyawa yang digunakan dalam banyak jenis sektor industri. Akrilamida digunakan dalam industri, kertas, konstruksi, pengeboran minyak, tambang, tekstil, kosmetik, plastik, dan pertanian. Senyawa ini terdapat pula dalam asap rokok. Akrilamida terbentuk secara alami dalam pengolahan makanan dan tidak ditambahkan dengan sengaja. Beberapa makanan yang mengandung akrilamida yaitu kentang dan sayuran umbi yang dipanggang, keripik kentang, dan lain-lain. Apakah akrilamida berbahaya? Ya, akrilamida pada dasarnya adalah senyawa yang berbahaya. Namun, dalam konteks perbedaannya dalam makanan, akrilamida dapat menimbulkan bahaya jika tubuh terpapar zat ini dalam kadar berlebih. Paparan berlebih akrilamida rentan terjadi dialami oleh pekerja industri. Eksposur zat ini dalam kadar tinggi dapat menimbulkan kerusakan saraf dan penyakit pada sistem saraf. Saat dikonsumsi dari makanan, akrilamida juga dikaitkan dengan risiko kanker. Menurut riset yang dilakukan pada hewan, namun dalam pengujiannya pada hewan, dosis akrilamida yang diberikan 1000 hingga 100.000 lebih besar dibandingkan jumlah paparan pada manusia dalam pola makanan sehari-hari. Dengan begitu, masih diperlukan riset lanjut untuk menguatkan korelasi akrilamida dari makanan dengan risiko kanker. Akrilamida dalam kopi. Salah satu isu hangat yang muncul terkait akrilamida dalam makanan adalah keberadaannya dalam kopi sebagai minuman yang rutin dikonsumsi banyak orang. Akrilamida memang bisa terbentuk saat penyangraian biji kopi. Kadar akrilamida dalam kopi bisa bervariasi satu sama lain, namun dilaporkan bahwa kopi instan mengandung akrilamida yang jauh lebih tinggi dibandingkan akrilamida dalam biji kopi yang baru disangrai. Sebuah riset yang dipublikasikan tahun 2013 menemukan angka berikut terkait kadar akrilamida dalam kopi yang baru disangrai, kopi instan, dan produk pengganti kopi. Yang pertama, 179 mikrogram per kilogram dalam kopi yang baru disangrai. Kedua, 358 mikrogram per kilogram dalam kopi instan. Yang ketiga, 818 mikrogram per kilogram dalam produk pengganti kopi. Kadar akrilamida juga dapat memuncak saat biji kopi terpanaskan dan kemudian akan menurun. Biji kopi dengan warna-warna yang lebih terang lebih banyak mengandung akrilamida dibandingkan kopi yang lebih gelap. Bisakah akrilamida dalam makanan dihindari? Walau belum jelas apakah akrilamida memang berisiko memicu kanker, beberapa orang mungkin waspada dengan senyawa kimia ini. Apabila Anda merasa khawatir dan ingin mengurangi senyawa ini dalam makanan, ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk meminimalkan paparan akrilamida, yaitu yang pertama, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi akrilamida seperti produk kentang, kopi instan, sereal, kue kering, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi metode masak yang disebutkan memicu pembentukan akrilamida seperti menggoreng dan menyangrai. Merebus dan mengukus tidak menghasilkan akrilamida. Dan jangan lupa, gunakan biogen secara rutin pada tempat-tempat yang menjadi sarang parasit penyebab penyakit
seperti pada sumur atau selokan. Cara cerdas melindungi keluarga dan orang kesayangan dari parasit tak terlihat yang mengancam kesehatan keluarga kita. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan kita tetap sehat dan terhindar dari parasit penyebab penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat Sehat.